Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi, sahabat Hiper di seluruh tanah air. Pada bagian ketiga dari tutorial tentang AKM kelas, ini kita akan membahas teknis penggunaan aplikasi dari sisi peserta didik, ya, dari sisi siswa, teknis penggunaannya. Baik, langkah awal kita buka aplikasinya, aplikasi yang akan digunakan pada part ketiga, bagian ketiga ini dari sisi peserta didik adalah aplikasi motivasi yang sudah di-download dari halaman pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM kelas. Kemudian kita buka aplikasi yang sesuai dengan Windows sistem operasi yang Anda gunakan. Untuk yang berbasis Android nanti di part selanjutnya akan kita coba. Saya akan buka dengan versi Windows dulu. Ya, double klik AKM kelas Windows 8 saya gunakan. Kita cek ketersediaannya dan ini terpenuhi semua persyaratan sehingga bisa maksimal. Alamat IP yang digunakan adalah 192.168.100.6 ya. Di bagian bawah ini jika kita nanti menggunakan jaringan, ya, jika kita nanti menggunakan jaringan. Kemudian saya klik selanjutnya. Nah, ini di selanjutnya saya akan masuk sebagai peserta, ya, sebagai siswa. Namun sebelum itu tentu saya harus tahu akun siswa tersebut apa. Nanti kita akan masuk sebagai petugas dulu, ya. Kemudian gunakan mode jaringan. Jadi kalau mode jaringan ini nanti dari sisi peserta itu otomatis data soal itu akan terkirim melalui jaringan, ya. Sedangkan jika mode jaringannya tidak diaktifkan, berarti nanti paket soal itu harus diunduh dulu oleh guru atau proktor atau penyelenggara AKM kelas untuk dibagikan kepada peserta didik, nanti di aplikasi di-upload, ya. Baik, kalau kunci browser diaktifkan ini untuk mengunci browser nanti saat pengerjaan akan terlock agar peserta didik fokus mengerjakan soal, ya. Ini mode jaringannya juga saya aktifkan saja. Walaupun nanti kita akan menggunakan paket lokal, ya, artinya tidak menggunakan jaringan karena saya akan menggunakan komputer yang sama sebagai peserta didik, ya. Sebelumnya saya masuk dulu sebagai petugas. Kalau belum berjalan, kita jalankan dulu memulai aplikasi. Jadi sebelum masuk sebagai peserta maupun sebagai petugas, kita klik memulai aplikasi, ya. Kita tunggu beberapa saat, ini akan bergantung dari prosesor dan memori kecepatan komputernya masing-masing, ya. Kita tunggu beberapa saat, ini database status sudah berhasil menjalankan database. Kemudian Tomcat. Ini servernya, ya, Tomcat ini. Kita tunggu. Oke, sudah berjalan. Sekarang saya masuk sebagai petugas, saya ingin melihat usernya. Walaupun sudah ada sebenarnya, ini usernya sudah saya siapkan di sini. Ini user peserta. Kemudian kita balik lagi, kita akan cek bagaimana melihat user peserta masuk, atau Anda bisa mempelajari tutorial di bagian kedua, ya, sudah dijelaskan di sana. Kita tunggu.
login sebagai petugas. Untuk login sebagai petugas, username-nya adalah Puspendik, password-nya adalah puspendik@2018. Puspendik@2018 ini ya. Username-nya untuk petugas, password-nya adalah Puspendik 2018. Saya login. Ya, setelah login, saya klik daftar siswa ya. Nah, di daftar siswa ini ada datanya, ini SN-nya, namanya siapa, di sini peserta 100, ini username-nya, ini password-nya. Pindahkan ke notepad ya. Karena dari sini itu tidak bisa otomatis nanti. Kemudian yang ditambahkan terakhir, misalnya ini NSS namanya Budi, username, password. Ini udah saya copy semua ke notepad di sini untuk memudahkan nanti ya. Nah, jadi ini username Budi dan passwordnya ini yang peserta 100 tadi ya. Oke, saya sudah punya 2 buah data user untuk masuk sebagai peserta. Nah, saatnya masuk sebagai peserta. Namun sebelum itu saya akan masuk di kegiatan, daftar kegiatan. Nah, di daftar kegiatan ini saya akan download, ekspor semua. Kalau ini berarti ada, misalnya ada 3 paket tes AKM, ini kan numerasi, mungkin nanti ada yang literasi, literasinya level berapa lagi, ini diklik, kalau ini untuk semua ya. Ini berarti paket yang terpilih saja, kemudian ekspor kegiatan. Jadi di sini nanti ekspor ke Android, klik, nanti akan terdownload. Nah, file inilah yang dibagikan kepada peserta didik ya. File ini dibagikan ke peserta didik, nanti mereka bisa mengupload di aplikasi Android mereka untuk bisa mengerjakan. Jika pengerjaannya tidak berbasis jaringan ya. Jika pengerjaannya tidak berbasis jaringan. Jika berbasis jaringan, tidak perlu ini disampaikan kepada peserta didik. Nanti peserta didik akan melakukan koneksi menggunakan jaringan. Dalam hal ini menggunakan alamat server atau IP address nanti. Demikian, saya akan keluar dari menu ini. Atau bisa langsung ya, ini nggak usah keluar juga nggak apa-apa. Saya buka lagi, saya masuk dari sisi peserta. Ini mode jaringan aktif, saya masuk dari sisi peserta. Ini dia tidak menggunakan alamat IP address, di sini masih menggunakan localhost 8191. Ini masih di komputer yang sama. Nanti jika menggunakan smartphone atau Android, nanti alamat IP-nya ini menyesuaikan dengan alamat IP yang ini. 192.168.106. Ini di setiap komputer pasti akan berbeda-beda nanti tampilnya. Ya, di saya masuknya 192.168.106. Nanti di komputer peserta didik atau Bapak Ibu nanti untuk mengakses dari sisi peserta didik nanti akan berbeda juga. Jadi dilihat saja di sisi aplikasi ini di bagian bawah. Dan nanti alamat IP itu diketikkan di browser ini untuk membukanya. Ya. Nanti akan tampil seperti ini AKM kelas. Kemudian username-nya, ini sudah saya catat yang tadi, ini ya username-nya. Nah, username ini tinggal diklik di sini, password-nya ini ya. Saya copy, sorry. Jadi terkunci dia ya, jadi harus diketikkan manual. Di 558211. 558211, kemudian 966. 966. Oke, kita login. Kita tunggu beberapa saat. Ini dari sisi peserta didik ya. Kita pilih jenjangnya SMA, kemudian mata level kompetensi
matematika, ini pengaturannya ada di Proctor. Pada saat awal mengatur paket ini paketnya sudah numerasi level 5, karena memang ada satu saja tadi, di sisi ini cuma ada satu ya, di admin, atau di Proctor atau di guru hanya ada satu paket. Di peserta didik juga sama, tapi kalau nanti ada beberapa paket yang terpilih, ini juga ada pilihan nanti. Kemudian ininya sama, tes AKM 2021 LM, nama kegiatannya ini sesuai dengan yang ada di sini. Ya. Oke, sekarang saya masuk berikutnya. Nah, kita klik berikutnya, tunggu, dia minta token, tokennya ini adalah 123. Ketikkan 123, klik kirim. Nah, setelah terkirim, ini baru akan terlihat, ini kolom navigasi penjelasan kepada pengguna, dalam hari ini peserta didik, teknis penggunaannya, bahwa tanda icon tanda tanya ini adalah bantuan. Ini untuk keluar, ini untuk selanjutnya, ini sebelumnya, ini berwarna hijau menunjukkan pertanyaan sudah dijawab ya. Jadi kotak berwarna hijau itu menunjukkan pertanyaan sudah dijawab, yang merah menunjukkan pertanyaan belum dijawab, yang kuning itu ragu-ragu, jadi ada ditandai dengan ragu-ragu soalnya untuk ditinjau kembali. Kemudian berwarna biru menunjukkan pertanyaan yang sedang dibuka saat ini, kemudian putih menunjukkan pertanyaan yang belum dibuka. Kemudian di bagian bawah ada timernya, waktu pengerjaan. Kemudian ini ada tombol bantuan kalkulator untuk menampilkan penggaris mendatar, ini penggaris vertikal. Jadi nanti di dalam mengerjakan ada kalanya peserta didik memerlukan penggaris, ya itu bisa diaktifkan nanti. Klik lanjut, ini penjelasan cara menjawab, bagaimana menjawab radio button ini berarti pilihan cuma satu. Kemudian ini pilihan checklist, bisa lebih dari satu seperti pilihan ganda kompleks, ketik jawaban nih untuk uraian dan seterusnya nih drop down, kemudian drag and drop dan seterusnya ya. Ini bisa penggunaan formula untuk isian-isian tertentu. Kemudian lanjut, ini detail silahkan dibaca. Untuk bekerja dengan simulasi ya. Jadi ada soal yang bentuknya simulasi semacam ini bisa digeser nilai-nilainya ini. Jadi kalau nilainya 60, ini kolom isian, ini diisi berapa gitu ya. Kalau di posisinya 60 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada soal itu bentuknya semacam ini ya, dengan mode simulasi, sehingga bisa kita geser-geser datanya atau kita ubah-ubah datanya. Kita klik lanjut. Apakah akan memulai sesi ujian? Ya, akan mulai sesi ujian. Nah, ini soal pertama, menjodohkan. Jadi misalnya kayak gini, ya. Ini misalnya ke sini, ini misalnya ke sini. Ini soal pertama. Nah, ini yang bantuan-bantuan tadi, ini timernya berjalan terus, waktu pengerjaannya, ini penggaris. Jadi kalau diaktifkan penggaris, saya ingin, ini panjangnya sekian. Jadi kadang nanti ada soal bukan peta buta, tetapi gambar buta. Gitu ya, ada gambar mungkin sebuah objek, bujur sangkar berapa tingginya, itu nanti bisa menggunakan ini ya. Menggunakan penggaris ini. Kemudian ini ada kalkulator untuk menghitung. Kenapa? Karena memang ini browser ini bisa di lock ya. Jadi kalau posisi tadi di adminnya atau proktor atau guru itu browser dikunci, maka ini nggak bisa menggunakan ya. Dan seterusnya, ini next tadi sudah kita bahas. Kita lihat ke bawah. Di bagian bawah ini soal sekarang, ini ada 36 soal. Jadi kalau soal ini ragu-ragu menjawab, ini kita matikan dulu penggarisnya.
Kita tandai ragu-ragu. Jadi ini nomor 1 ragu-ragu. Saya berpindah ke soal nomor 2. Jadi ini berwarna kuning dia ya. Kalau sudah dijawab, ini misalnya pilihan ganda kompleks. Misalnya semacam ini ada 2 jawaban. Saya berpindah lagi ke soal nomor 3. Maka ini berwarna hijau, artinya sudah dijawab. Saya beralih ke nomor 4. Berarti dia merah. Merah ini sudah dibaca tapi belum dikerjakan ya. Kalau ini belum dibaca sama sekali, kalau yang biru ini sedang aktif dikerjakan. Nah, ini saya tutup. Oke, selesai ya, ini ceritanya sudah selesai. Kita jawab saja sembarang ya. Oke, ini. Kita klik, ya. Oke, kita tutup. Selesai, kita keluar. Nah, ini selesai pengerjaan dari sisi peserta didik. Jadi penggunaannya sangat mudah, terlebih bagi sekolah-sekolah yang pernah dijadikan sampling aksi, ya. Pernah menjadi sampling aksi atau pisahnya Indonesia. Apa itu aksi? Nanti boleh Anda cari aksi Puspendik ya. Aksi Puspendik ini. Jadi Anda bisa mengunjungi aksi Puspendik. Apa itu aksi Puspendik? Ini dia. Assessment kompetensi siswa Indonesia. Ini pisahnya Indonesia yang ada di program Puspendik. Jadi sebenarnya ini AKM kelas itu sama dengan aksi sebenarnya. Cuma kalau aksi aplikasinya offline, sedangkan yang ini bisa dalam bentuk jaringan dan bisa diakses menggunakan smartphone. Pengembangannya sudah ya. Demikian teknis penggunaan AKM kelas. Untuk yang versi Windows atau komputer seperti ini sama dengan versi smartphone-nya ya. Untuk smartphone tinggal di-download saja, diinstal di smartphone-nya. Nanti di bagian selanjutnya akan kita coba perlihatkan bagaimana versi yang smartphone. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Tetap semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.